Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam Madani TV, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Episode kali ini akan mengantarkan Anda ke bulan suci. Bulan Sya'ban seringkali hadir sebagai bulan transisi yang luput dari perhatian. Secara sosial keagamaan, perhatian umat Islam lebih tertuju pada Rajab sebagai bulan spiritual awal dan bulan suci Ramadan sebagai puncak ibadah. Namun, justru dalam ruang antara inilah, Sya'ban memainkan peran penting sebagai fase persiapan psikologis dan spiritual menuju perubahan besar yang ditawarkan bulan suci Ramadan. Rasulullah menegaskan keistimewaan bulan ini melalui sabdanya, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin." Artinya, itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan ini, amal-amal diangkat kepada Rob semesta alam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Sya'ban bukan sekedar bulan penantian, melainkan bulan evaluasi di mana amal manusia dipresentasikan secara spiritual. Dalam konteks ini, Sya'ban menjadi ruang refleksi sebelum memasuki fase transformasi diri yang lebih intens di bulan Ramadan. Teladan sahabat, disiplin spiritual yang berkesinambungan. Praktik keagamaan para sahabat Nabi SAW menunjukkan bahwa perubahan spiritual tidak pernah bersifat mendadak, tidak serta-merta, tidak karbitan, tidak instan, dan tidak spontan. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, bahkan lebih banyak dibanding bulan-bulan lainnya di luar Ramadan. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah RA, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir, wa yuftiru hatta naqula la yasum. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak pernah berbuka, dan beliau sering berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak pernah puasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Riwayat ini menegaskan satu prinsip penting. Ibadah besar memerlukan pembiasaan dan latihan bertahap. Para sahabat memahami bahwa kekuatan ibadah bukan hanya pada momentum, tetapi pada konsistensi dan kesiapan batin. Karena itu, mereka memanfaatkan Sya'ban untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, baik melalui ibadah personal maupun perbaikan akhlak sosial. Pemikiran ini sejalan dengan nasihat reflektif Umar bin Khattab yang terkenal. "Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap." Ungkapan tersebut menunjukkan kesadaran etis dan psikologis yang tinggi. Manusia perlu melakukan evaluasi diri internal sebelum menghadapi evaluasi eksternal, baik secara sosial maupun spiritual. Dalam konteks Sya'ban, muhasabah menjadi landasan kesiapan memasuki Ramadan. Perspektif psikologis. Mengapa persiapan itu esensial? Dari sudut pandang psikologi modern,
perubahan perilaku dan karakter tidak terjadi secara instan. Jiwa manusia bekerja melalui pola kebiasaan atau habitual patterns yang memerlukan fase transisi untuk berubah secara sehat dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Sya'ban dapat dipahami memiliki 3 fungsi psikologis utama. Mental preparation atau persiapan mental. Perubahan besar tanpa persiapan sering menimbulkan kelelahan mental atau mental fatigue. Ini menjelaskan mengapa sebagian individu merasakan Ramadan sebagai beban, bukan karena tuntutan ibadahnya, tetapi karena ketidaksiapan mental dan emosional. Emotional regulation atau pengelolaan emosi. Praktik puasa sunnah dan peningkatan spiritual di Sya'ban melatih pengendalian emosi. Individu yang terbiasa menunda kepuasan dan mengelola dorongan diri akan lebih stabil secara emosional saat menghadapi tantangan ibadah Ramadan. Habit formation atau pembentukan kebiasaan, aktivitas seperti membaca Al-Quran, sholat malam dan sedekah yang dimulai secara bertahap di Sya'ban akan lebih mudah dipertahankan ketika intensitas ibadah meningkat di Ramadan. Ini sejalan dengan teori pembentukan kebiasaan dalam psikologi perilaku. Menariknya, konsep ini selaras dengan prinsip tazkiyatun nafs dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan spiritual tidak bersifat spontan, melainkan hasil dari proses penyucian jiwa yang sadar dan berkelanjutan. Menata jiwa sebelum Ramadan. Ramadan sering dipahami sebagai bulan perubahan, tetapi sejatinya perubahan dimulai sebelum Ramadan itu sendiri. Sya'ban menyediakan ruang aman untuk menata niat, menurunkan ego, melatih kesabaran, dan membersihkan luka-luka batin yang sering menghambat kualitas ibadah. Dalam perspektif ini, keberhasilan Ramadan tidak diukur dari seberapa kuat fisik seseorang, tetapi dari seberapa siap jiwanya. Jiwa yang telah dilatih di Sya'ban akan lebih mampu menjadikan Ramadan sebagai pengalaman transformasi, bukan sekedar rutinitas tahunan. Demikian konten kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Ramadan